Podcast Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gunawan Songki, host dalam program podcast di kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. Nah, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, kita selalu menghadirkan topik-topik terkini, selalu menghadirkan isu-isu terbaru seputar Universitas Muslim Indonesia. Nah, belakangan UMI, akronim dari Universitas Muslim Indonesia, itu kemudian menggenjot agenda-agenda internasionalisasi. Salah satu sektor yang digenjot adalah persoalan riset atau penelitian. Misalnya penelitian bersama, proyek-proyek riset bersama itu kemudian semakin dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia. Salah satu lembaga yang kemudian banyak terlibat atau banyak mengorganisir riset-riset bersama internasional itu adalah JK Research Center. Nah, Universitas Muslim Indonesia memiliki salah satu pusat studi bernama JK Center atau JK Research Center. Nah, kebetulan hari ini kita telah menghadirkan Ketua JK Research Center, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hatta Fattah MS, yang juga merupakan Wakil Rektor 5 Bidang Promosi dan Kerjasama Universitas Muslim Indonesia. Nah, kebetulan beliau telah bersama saya di tempat ini. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, Ini sebelumnya semuanya, terima kasih banyak, Prof, sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya menjalankan aktivitas di kampus Universitas Muslim Indonesia. Nah, tanpa bertele-tele kita langsung saja berbicara tentang topik yang akan kita ulas pada hari ini. Nah, ngomong-ngomong ini, Prof, kami dengar ini ada salah satu agenda riset bersama yang kemudian dikembangkan oleh JK Research Center bersama dengan 2 perguruan tinggi terkemuka di Malaysia dan di Singapura. Nah, kalau boleh tahu, Prof, itu 2 perguruan tinggi itu apa saja itu, Prof? Iya, baik. Jadi yang pertama Universiti Malaya. Universitas Malaya dalam peringkat QS ranking yang terakhir 2024 yang dirilis bulan Juni yang baru lalu 2023 itu menduduki peringkat 56 dunia. Kemudian satu lagi National University of Singapore yang disebut juga dengan singkatan NUS itu saat ini atau QS ranking terakhir itu adalah peringkat 9 dunia. Dan NUS ini adalah perguruan tinggi yang terbaik di ASEAN. Di Asia itu menduduki peringkat ketiga gitu ya. Sehingga ini memang perguruan tinggi yang tidak perlu lagi diragukan bonadivitasnya, dan itu memang di dalam Islam itu ada di dalam hadis dijelaskan bahwa kita harus berkawan dengan baik. Yang di dalam hadis itu digambarkan seperti kita berteman dengan orang yang mempunyai parfum, karena dengan demikian juga akan kita kebagian harumnya. Sebaliknya kita tidak dianjurkan berkawan dengan pandai besi dalam tanda petik, karena pandai besi itu akan menebarkan kepada kita asap yang itu dianggap tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat lebih jauh gitu. Artinya semakin banyak berkawan dengan orang baik, kita juga akan menjadi baik, Prof. Akan juga menjadi orang yang baik gitu. Nah, menarik sekali. Nah, 2 perguruan tinggi ini kemudian akan menjadi partner dari Universitas Muslim Indonesia untuk mengembangkan riset. Ini riset soal apa, Prof? Pertama memang objeknya berbeda-beda ya. Kalau dengan Universitas Malaya itu kita akan membahas tentang fokusnya bagaimana mewujudkan harapan dunia bahwa Indonesia dan Malaysia itu menjadi epicentrum daripada Islam kosmopolitan. Kemudian untuk mewujudkan Islam kosmopolitan itu kita melakukan kajian tentang transformasi sosial dan religiositas. Kemudian dengan National University NUS itu kita diajak ikut meneliti tentang
sejarah dan peradaban maritim Singapura. Kenapa UMI dalam halnya JK Center diajak? Karena mereka paham betul bahwa sejarah dan peradaban maritim Singapura itu jauh sebelum kedatangan orang Eropa, itu sangat dipengaruhi perkembangannya oleh orang-orang Bugis Makassar. Di mana memang JK Center itu salah satu fokusnya adalah penelitian tentang budaya Bugis Makassar. Iya. Nah, menarik sekali. Sebenarnya makin ke sini makin menarik. Saya juga pernah membaca, Prof, di beberapa artikel di Singapura itu, beberapa spot di kota Singapura itu ada beberapa tempat yang menggunakan nama di Sulawesi Selatan. Salah satunya itu kalau tidak salah, Prof, ada nama Distrik Sengkang. Iya. Nah, itu saya pernah membaca itu. Nah, memang ini salah satu bukti bahwa peradaban Bugis Makassar itu pernah sampai ke sana, Prof. Nah, menarik sekali bicara soal maritim yang kemudian menarik sejarah tentang bagaimana pengaruh orang Bugis Makassar. Nah, kalau untuk Islam kosmopolitan ini juga, Prof, yang riset bersama Universitas Malaysia. Nah, ini kalau boleh tahu itu dia modelnya seperti apa itu riset bersama tentang Islam kosmopolitan, dan apa itu Islam kosmopolitan yang dimaksud, Prof? Iya, jadi sebenarnya konsep Islam kosmopolitan itu dikembangkan dari konsep Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana menghadirkan wajah Islam yang memberi rahmat atau kebajikan bagi siapa saja, termasuk alam ini, begitu. Kemudian memang harapan dunia itu bukan hanya karena Indonesia itu adalah penduduk negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, tapi mereka melihat bahwa praktek Islam yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu yang dianggap bisa menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan Islam kosmopolitan, Islam yang damai, Islam yang moderat, Islam yang sejuk, dan seterusnya. Jadi banyak pihak di dunia ini itu berpandangan bahwa wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu secara real itu dapat diwujudkan di Indonesia dan di Malaysia. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Itulah yang kami akan lakukan riset bersama dengan Universitas Malaya. Tadi tentang sejarah dan peradaban maritim Singapura, itu menarik sebenarnya karena mereka itu sejarahnya banyak dituliskan oleh orang Eropa. Yang tentu kita paham bahwa tulisan itu dibuat ketika era kolonialisme. Nah, ini sudah barang tentu dapat diduga tulisan itu berbau kepentingan kolonial dan cenderung nanti sifatnya politis. Oleh karena itu kita ingin bahwa fakta itu dibuat atau digali secara mendalam dan apa adanya. Oleh karena itu kita juga ingin melihat dari perspektif pandangan orang Bugis Makassar. Karena tadi saya katakan bahwa sebelum kedatangan orang Eropa, orang Bugis dan Makassar itu sudah lama berada di Singapura. Seperti tadi yang disebutkan bahwa memang ada beberapa tempat, Sengkang, kemudian Bugis Street, Bugis Junction, itu semuanya bukti menunjukkan bahwa sebelum orang Eropa datang itu ada pengaruh Bugis Makassar. Oleh karena itu kita ingin sandingkan fakta sejarah dari perspektif Bugis Makassar, kita komparasikan dengan pandangan orang Eropa, kemudian kita nanti menarik benang merah, mana sejarah yang paling benar, mana fakta yang paling tepat, kemudian nanti sama-sama kita ingin mengkonstruksi sejarah dan peradaban sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Nah, menarik sekali. Jadi nanti risetnya itu, Prof, antara UMI dengan National University of Singapore itu memang fokus pada peradaban maritim itu, dan bersama Malaysia fokus tentang Islam kosmopolitan. Nah, kapan rencana mulai realisasi kerjasama ini, riset bersama? Iya, kalau Malaysia tahun ini sudah berjalan, sedang berjalan prosesnya. Insya Allah nanti di akhir September kita akan bertemu di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu untuk
membahas temuan-temuan baik dari tim riset UMI yang bekerja di Indonesia maupun tim riset Universitas Malaya yang bekerja di Malaysia. Kita akan kompilasi hasil penelitiannya untuk dijadikan sebagai hasil riset bersama. Untuk NUS, memang ini dalam proses membangun dokumen kerjasamanya, karena kita sepakat sebelum sampai kepada penelitian tentang sejarah dan peradaban itu, kita awali kerjasama dalam mengumpulkan manuskrip yang terkait, dan ini sama-sama kita lakukan. Kemudian setelah manuskrip itu kita bisa kumpulkan, mulailah kita menggali fakta-fakta sejarah yang ada, yang untuk bisa dijadikan sebagai bahan di dalam melihat atau mendalami sejarah dan peradaban maritim Singapura. Iya, betul sekali. Sekedar informasi untuk pendengar setia channel YouTube Universitas Muslim Indonesia bahwa agenda riset bersama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari yang sebelum-sebelumnya digelar seminar internasional. Betul kan, Prof? Iya. Nah, seminar internasional yang bertajuk mencari misteri orang Bugis Makassar, begitu kalau kurang lebih general topiknya. Nah, itu adalah tindak lanjutnya. Nah, ini adalah riset bersama pasca seminar tersebut. Nah, selanjutnya, Prof, pertanyaan terakhir ini mungkin yang menurut saya ini agak lebih urgent. Apa sih manfaatnya untuk UMI dari program riset bersama internasional ini, Prof? Yang pertama dengan Malaysia sendiri dan dengan Singapura ini, Prof. Iya. Rapat kerja kita pada tahun 2022 itu merumuskan salah satu indikator kinerja utama UMI, Universitas Muslim Indonesia, adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan peringkat 100 dunia. Iya, 100%. Ya, jadi yang perguruan tinggi dan masuk dalam kelompok 100 dunia. Versi QS. Iya, QS ranking 100 dunia. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tahun 2023 ini itu adalah masa konsolidasi kita untuk memasuki akreditasi internasional. Alhamdulillah, akreditasi nasional secara institusi dan sejumlah prodi itu sudah mendapat akreditasi unggul. Excellent. Tapi 2023 ini kita mulai konsolidasi untuk masuk di dalam proses akreditasi internasional, karena kita berharap bahwa paling lambat 2026 kita merencanakan bahwa UMI ini bisa masuk dalam kategori 30 perguruan tinggi terbaik swasta di ASEAN. Ini merupakan roadmap daripada cita-cita itu, dan tentu kerjasama, kemudian bukti konkret kerjasama dalam bentuk laporan, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk publikasi, dalam bentuk buku, itu menjadi bagian penting daripada strategi kita untuk pencapaian visi 2026 itu tadi. Amin, amin. Semoga ikhtiar kita bersama ini bisa benar-benar terrealisasi, dan dengan komitmen jamaah, saya yakin, Prof, insya Allah 2026 apa yang dicita-citakan bersama akan tercapai. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu ini, Prof. Dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Ketua JK Research Center, Prof. Hatta Fattah. Sekali lagi sebelum menutup, saya kembali mengingatkan kepada seluruh pendengar setia, penonton setia kanal YouTube UMI Makassar untuk selalu mengupdate informasi terkait Universitas Muslim Indonesia hanya di akun resmi UMI. Di Twitter ada Universitas Muslim Indonesia, di YouTube ada UMI Makassar, di Facebook ada Universitas Muslim Indonesia, di Instagram ada UMI ACID. Dan yang terbaru pastinya untuk anak muda pengguna media sosial, UMI juga punya media sosial bernama Threads. Di situ teman-teman pengguna Threads pasti bisa mengakses dan melihat info-info terkait Universitas Muslim Indonesia. Sekian dari saya, Gunawan Songki. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.